Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Yulfrida dengan NIM G00240776 dari kelompok SGDB 4 Angkatan 2024. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang ketiga, yaitu pada sebuah skenario, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Jadi yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Oke, jadi untuk perbedaan jejunum dan ileum, itu yang pertama dari letaknya. Jadi jejunum itu dia terletak di regio umbilicalis. Sedangkan untuk ileum sendiri, dia terletak di kanan bawah, cavum abdomen, sampai pelvis. Kayak gitu. Kemudian untuk warnanya, untuk jejunum dia lebih ke merah gelap, sedangkan ileum dia lebih pink muda. Nah, untuk warnanya seperti ini. Jadi jejunum itu warnanya dia lebih merah gelap, sedangkan untuk ilium dia lebih ke pink muda. Nah, kemudian untuk diameternya jejunum itu 2 sampai 4 cm. Kemudian kalau ilium dia 2 sampai 3 cm. Kemudian untuk dindingnya atau otot polosnya itu jejunum itu lebih tebal daripada ilium. Nah, kalau ketebalan ini bisa dirasakan saat kita praktikum menyentuh jejunum dan juga ilium. Jadi kalau jejunum itu dari teksturnya aja dia juga lebih tebal kayak gitu. Kemudian untuk vaskularisasinya pada jejunum itu banyak, sedangkan pada ilium itu sedikit. Kemudian untuk vasa rektanya dia kalau jejunum itu panjang, sedangkan kalau ilium itu pendek. Nah, kemudian untuk archadesnya itu jejunum hanya 1 sampai 2 tingkat, sedangkan ilium itu dia bersusun dan lebih kompleks. Oke. Jadi ini untuk fasa rektanya. Jadi fasa rektanya ini pada jejunum itu lebih panjang, kemudian dia archadesnya itu cuma 1 2 tingkat kayak ini. Sedangkan kalau di ileum dia itu fasa rektanya lebih pendek daripada yang di jejunum. Ini kan panjang. Kalau ini dia lebih pendek. Kemudian untuk archadesnya itu dia juga nggak cuma 1 atau 2, tapi dia lebih kompleks daripada jejunum kayak gitu. Kemudian untuk lemak mesenterinya, untuk jejunum itu dia lebih sedikit daripada ileum. Kemudian untuk plica circularisnya, kalau jejunum itu dia besar, tinggi, dan rapat. Sedangkan ileum itu sedikit dan jarang. Kemudian untuk di bagian distal ileum itu tidak ada plica circularis. Nah, yang terakhir untuk plaque pairs-nya, kalau di jejunum itu hanya ada beberapa, sedangkan di ileum itu ada banyak. Oke, yang selanjutnya adalah struktur bangunan di kolon. Jadi ini adalah gambaran kolon atau usus besar. Oke, yang pertama ada kolon ascendens. Jadi kolon ascendens ini ya. Jadi kolon ascendens itu adalah kolon yang naik ascendens. Jadi dia dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, kemudian dia membelok ke kiri, membentuk flexura cholidextra dan melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Jadi dari ascendens, kemudian ini sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dextra, membelok ke kiri, membentuk flexura cholidextra, kemudian melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Jadi nanti sampai sini namanya kolon transversum. Kemudian dia dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Oke, jadi yang kolon ascendens ini dipisahkan dengan dinding abdomen oleh omentum maius. Oke, next. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, dia ada arteri ileokolika, arteri kolika dextra, cabang arteri mesenterika superior. Kemudian untuk venanya, dia bermuara ke vena mesenterika superior. Kemudian untuk inervasinya yang simpatis itu dia adalah nervus subclavicular minor. Kemudian untuk yang parasimpatis adalah nervus 10 atau nervus vagus kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada kolon sigmoidium. Jadi kalau yang di sini adalah ascendens kolon, yang di sini adalah sigmoid kolon. Jadi ini sigmoid kolon. Nah, penggantungnya
Yang menggantung bagian kolon ini namanya adalah mesokolon sigmoideum. Jadi penggantungnya itu kan mesenterium. Tapi organnya yang digantung adalah kolon, jadi namanya mesokolon. Kemudian bagiannya adalah sigmoideum. Jadi kolon sigmoideum ini nanti dia akan melanjutkan diri ke arah rektum ke sini. Oke, next. eh untuk vaskularisasinya, dia ada arteri, kolika sinistra, dan arteri sigmoidea, cabang arteri mesenterika inferior. Jadi, ini adalah mesenterika yang inferior atau yang bawah, kayak gitu. Kemudian untuk venanya, dia di vena sigmoidea, dia bermuara ke vena mesenterika inferior. Kemudian untuk inervasinya itu ada nervus splagnolombalis dan juga untuk parasimpatis ini nervus splagnici pelvici atau nervus erigiantes. Jadi ini beda. Kenapa beda? Karena kolon sigmoidium ini masuk ke organ hindgut yang parasimpatisnya adalah nervus splagnici pelvici bukan nervus vagus kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada kolon transversum. Jadi kolon transversum dari namanya transversal gitu ya. Jadi dia berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura colica dextra sampai flexura colica sinistra. Jadi dari yang dextra ke sinistra. Ini adalah transversal kolon atau kolon transversum. Oke, next. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri dia dibagi jadi dua, ada arteri dan vena. Untuk arterinya dia yang 2/3 proksimal itu dia divaskularisasi oleh arteri kolika media cabang arteri mesenterika superior. Sedangkan untuk yang sepertiga distal dia ada arteri kolika sinistra cabang arteri mesenterika inferior. Nah, kemudian untuk venanya dia mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterika superior dan inferior. Nah, lanjut untuk inervasinya dia diinervasi pada bagian simpatis 2/3 proksimal oleh nervus splagnicus minor, kemudian untuk sepertiga distal oleh splagnolombalis. Kemudian parasimpatisnya dia yang 2/3 proksimal ini masih masuk ke midgut, jadi dia diinervasi oleh nervus 10 atau nervus vagus, sedangkan yang sepertiga distal dia masuk ke hindgut, jadi dia diinervasi oleh splagnici pelvici nervus, kayak gitu. Kemudian ada kolon descendens. Nah, kolon descendens ini terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura colica sinistra sampai ke pinggir pelvis. Oke, jadi dia terletak pada kuadran kiri atas. Kolon descendens. Ini kolon descendens, dia adalah kolon yang arahnya itu menurun. Jadi berjalan ke bawah dari flexura colica sinistra sampai ke pinggir pelvis di sini. Ini. Oke, next. Untuk vaskularisasinya sama, dibagi menjadi dua, ada arteri dan vena. Yang pertama untuk arteri ada arteri kolika sinistra, arteri sigmoidea, merupakan cabang dari arteri mesenterika inferior. Kemudian untuk venanya, dia mengikuti perjalanan arteri, kemudian bermuara ke vena mesenterika inferior. Nah, ini juga sama untuk inervasinya, dia disimpatis oleh nervus splagnolombalis, kemudian parasimpatis dia adalah nervus splagnici pelvici. Kemudian untuk struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi yang pertama ada kolon. Jadi kolon atau usus besar adalah bagian dari saluran pencernaan yang berperan penting dalam penyerapan air dan elektrolit. Serta nantinya dia berperan dalam pembentukan dan penyimpanan feses. Nah, usus besar itu terdiri dari beberapa bagian, ada cecum, kolon ascendent, transversum, descendent, dan sigmoid. Kemudian ada rektum di bagian akhir usus besar yang menyimpan feses sementara waktu sebelum dikeluarkan melalui anus. Oke, jadi untuk kolon itu kan sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi pada part ini kita next. Selanjutnya ada, oke, ini kolon. Ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid. Kemudian ini pada bagian akhir kolon itu ada rektum, kayak gitu. Nah, ini rektum proprium. Jadi rektum adalah bagian terakhir dari usus besar. Jadi beliau adalah bagian terakhir dari kolon yang berfungsi untuk menyimpan feses
sebelum proses defekasi. Jadi ketika rektum terisi dengan feses, dinding rektum meregang yang memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh siap untuk melakukan defekasi. Eh, nah, sisi luar rektum ini terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Jadi kolon terbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot buborektalis atau bagian dari levator ani. Nah, saat defekasi, flexura ini menjadi tegak dan tinja bergerak ke kanalis analis atau anal kanal. Nah, sisi dalamnya tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokoksigeal. Nah, ampula rekti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Oke, kemudian ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis. Itu dia ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Jadi area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis recti menjadi plika longitudinal anal kanal. Oke, next yang selanjutnya adalah kanalis analis. Jadi ini adalah bagian kanalis analis ini. Ini nih. Oke, jadi kanalis analis itu dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanal dibagi menjadi tiga segmen. Ada zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumner atau cuboid pecten analis. Kemudian ada zona kutanea, adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anukutanea. Kemudian yang terakhir ada zona hemoroideals adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid atau biasa kita kenal sebagai wasir kayak gitu. Nah, kemudian pada permukaan dalam dia dijumpai kolumna rectalis atau analis merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose atau percabangan arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian ada juga valvula analis, merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal anal. Nah, kemudian ada otot-otot sphincter. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus. Dia adalah otot polos. Kemudian musculus corrugator ani sama. Ini juga otot polos. Kemudian yang selanjutnya ada musculus sphincter ani externus. Dia otot skelet. Jadi otot ini bergerak atau bekerja sesuai dengan kendali kita. Sehingga feses ini tidak keluar dengan sendirinya saat kita tidak mengharapkan itu keluar gitu. Jadi kemudian yang terakhir ada musculus puborectalis. Ini sama otot skelet bagian dari musculus levator ani. Kemudian di kanalis analis ini ada juga sinus rectalis merupakan cekungan di antara valvula analis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.